Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agung Prasetyo. Di sini saya akan mempresentasikan bahan-bahan pengecoran logam. Yang pertama, apa sih itu pengecoran? Pengecoran atau casting merupakan salah satu metode pengolahan dan pembentukan bahan dengan menuangkan cairan logam ke dalam cetakan. Cairan tersebut kemudian dibiarkan membeku di dalam cetakan. Hasil penuangan kemudian dikeluarkan dari dalam cetakan yang selanjutnya difinishing menjadi sebuah produk. Pengecoran digunakan untuk membuat bagian mesin yang sederhana hingga kompleks. Di dalam bahan-bahan pengecoran logam terdapat dua jenis, yaitu ferro dan non-ferro. Dalam ferro sendiri ada dua jenis, yaitu besi dan baja. Kemudian non-ferro ada aluminium, tembaga, dan nikel. Yang pertama, logam ferro. Logam ferro merupakan logam paduan dengan unsur utamanya adalah besi (Fe). Unsur kedua logam ferro umumnya adalah karbon. Penambahan karbon ditujukan untuk meningkatkan kekuatan, kekerasan, dan kekakuan. Bagaimanapun, penambahan karbon akan mengurangi keuletan dan ketangguhan. Dan yang pertama ada besi. Besi adalah baja. Baja adalah besi yang ditambahkan karbon sampai dengan di bawah 1,4%. Baja adalah bahan yang paling banyak diaplikasikan pada rekayasa teknik dikarenakan banyaknya variasi yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Mulai dari yang lunak dan tangguh sampai yang keras dan kuat. Baja cor memiliki struktur mikro yang kurang baik dan getas. Oleh karenanya, perlakuan panas, pelunakan, dan pernormalan diperlukan agar strukturnya lebih halus sehingga baja cor menjadi lebih ulet. Bahan baja untuk pengecoran logam dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, baja karbon rendah, baja karbon menengah, dan baja karbon tinggi. Yang pertama, baja karbon rendah atau low carbon steel adalah baja karbon dengan kadar karbon antara 0,05 sampai 0,25%. Karakteristik baja karbon rendah adalah lunak, ulet, mudah dimetuk, dan mudah dilas, dan mudah dikerjakan dengan mesin. Yang kedua, baja karbon menengah. Baja karbon menengah atau medium carbon steel adalah baja karbon dengan kadar karbon antara 0,25 sampai 0,6%. Karakteristik baja karbon menengah adalah lebih keras dan kurang ulet dibandingkan baja karbon rendah. Yang ketiga, baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi atau high class steel adalah baja dengan kadar karbon antara 0,6 sampai 1,4%. Baja karbon tinggi memiliki kekuatan dan kekerasan tinggi, namun keuletan dan ketangguhannya lebih rendah serta getas. Kemudian besi cor atau cast iron merupakan paduan mengandung karbon, silium, mangan, fosfor, dan belerang. Kandungan karbon pada besi cor umumnya berkisar antara 2,4 sampai 4%. Besi cor diproduksi dalam jumlah besar dari besi cor kasar atau besi cor baja bekas. Struktur mikro besi cor terdiri atas ferrir, perlit, dan serpih karbon bebas yang ukuran, bentuk, serta keadaan struktur dasarnya berubah sesuai kualitas dan kuantitasnya. Besi cor diklasifikasikan dalam 6 kelompok, yaitu besi cor kelabu, besi cor kelas tinggi, besi cor kelabu paduan, besi cor bergrafit bulat, besi cor yang dapat ditempa, dan besi cor kecil. Yang pertama, besi cor kelabu. Kekuatan besi cor kelabu adalah 10-30 kg per
mm persegi. Meski kekuatannya ditarik tidak terlalu tinggi, namun besi cor kelabu agak keras. Yang kedua, besi cor kelas tinggi. Besi cor kelas tinggi mengandung lebih sedikit karbon dan silikon. Ukuran grafit bebasnya yang lebih kecil dibandingkan besi cor kelabu, menjadikan kekuatan tariknya lebih tinggi, yaitu 30-50 kg mm persegi. Yang ketiga, besi cor kelabu paduan. Besi cor kelabu paduan strukturnya lebih stabil sehingga sifat-sifatnya lebih baik. Besi cor kelabu mengandung grafit dan unsur-unsur paduan seperti Cr, Ni, Mo, Vi, Ti, dan sebagainya. Yang keempat, ada besi cor grafit bulat. Besi cor grafit bulat dibuat dengan menambahkan magnesium, kalsium, dan cerium. Besi cor grafit bulat memiliki kekuatan keuletan, ketahanan aus, dan ketahanan panas yang baik dibandingkan besi cor kelabu. Dan yang kelima, besi cor mampu tempa. Besi cor mampu tempa dibuat dari besi cor putih yang dilunakan dalam waktu yang lama. Besi cor putih memiliki 3 jenis, yaitu besi cor mampu tempa perapian hitam, besi cor mampu tempa perapian putih, dan besi cor mampu tempa perlit. Besi cor mampu tempa sangat baik keuletan dibandingkan besi cor kelabu. Besi cor mampu tempa tidak sesuai untuk coran berukuran kecil atau tipis. Dan yang terakhir, besi cor cil. Permukaan besi cor cil adalah besi cor putih. Besi cor putih sedang bagian di dalamnya memiliki struktur dengan endapan grafit. Kombinasi ini menjadikan permukaan besi cor cil memiliki ketahanan aus yang baik dan keuletan di bagian dalamnya yang sangat baik. Oleh sebab itu, besi cor cil diaplikasikan untuk produk-produk yang mensyaratkan ketahanan aus. Kemudian kita beralih ke logam non-ferro. Logam non-ferro adalah logam murni selain besi atau logam paduan yang tidak mengandung unsur besi, aluminium dan paduannya, tembaga dan paduannya, nikel dan paduannya, seng dan paduannya, magnesium dan paduannya, dan sebagainya. Beberapa contoh logam non-ferro antara lain kuningan, perunggu, monel, nimotik, duralium, hidralium, serta silumin. Logam non-ferro dibagi menjadi 3, yaitu aluminium, tembaga, dan nikel. Yang pertama ada aluminium. Aluminium adalah logam ringan dengan ketahanan korosi dan hantaran listrik yang baik serta sifat-sifat lainnya sebagai logam. Kekuatan mekaniknya meningkat dengan penambahan Cu, Mg, Si, Mn, Zn, dan Ni secara satu persatu atau bersama-sama. Penambahan tersebut juga memberikan sifat-sifat baik lainnya seperti ketahanan korosi, ketahanan aus, dan koefisien pemuaian rendah. Yang kedua ada tembaga. Tembaga murni dan tembaga paduan secara luas digunakan sebagai salah satu bahan teknik yang penting. Tembaga termasuk dalam golongan logam berat yang berwarna kemerahan dengan berat jenis 8,9 meter kubik dan titik cair 1083 Celcius. Tembaga mempunyai konduktivitas panas dan konduktivitas listrik yang baik. Dalam aplikasinya, tembaga paduan banyak diolah dengan pengecoran, kuningan atau paduan tembaga seng, dan perunggu atau paduan tembaga timah putih merupakan paduan utama tembaga. Tembaga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kuningan. Kuningan atau loyang adalah hasil campuran logam tembaga dan logam seng dengan kadar tembaga sekitar 60-40% dan sisanya adalah seng. Kuningan 60/40 dikenal juga sebagai logam Munch atau dalam kurung Munch metal.
Logam Muns digunakan sebagai bahan pada pembentukan dengan proses pengecoran atau sebagai bahan tambah pada pengecoran baja. Yang kedua, ada perunggu. Perunggu atau bronze merupakan paduan tembaga dengan timah putih (Cu per Sn) dan tembaga dengan timbal atau timah hitam (Cu per Pp). Cu per Sn disebut tin bronze, sedangkan Cu per Pp disebut bronzes. Penambahan seng pada paduan tin bronzes akan dihasilkan paduan gunmetal. Yang ketiga, tembaga nikel. Paduan tembaga nikel dibedakan menjadi dua, yaitu cupronikel atau CuNi dan nikel silver CuNiZn. Cupronikel merupakan paduan yang membentuk larutan padat untuk semua perbandingan komposisi sehingga sesuai untuk pengerjaan panas maupun dingin. Unsur nikel biasanya antara 15-68% mungkin. Namun paduan dengan 20% nikel yang paling baik untuk pengerjaan dingin keras. Dan yang terakhir, nomor 3 ada nikel. Nikel merupakan unsur metalik dengan nomor atom 28 dan simbol Ni. Nikel memiliki berat jenis 8,8 gram cm kubik dan titik lembut 1453 derajat Celcius. Nikel berwarna putih, keperakan ringan, kuat, tahan karat, keras, mudah ditempa, serta merupakan konduktor panas dan listrik yang cukup baik. Nikel terutama digunakan untuk membuat logam paduan. Logam paduan nikel berkarakteristik kuat, tahan panas, serta tahan karat. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.